Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabi pun. Halo Tribuners. Lagi-lagi bertemu bersama saya Yoso Mulyawan. Sore ini dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Tribuners, semoga sehat-sehat selalu dimanapun Anda berada dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Tribuners, sore ini acara Surat akan membahas mengenai lika-liku rekomendasi Pilkada Bandar Lampung, khusus Pilkada Bandar Lampung. Nah, kali ini kita khususkan kepada Partai Demokrat. Tema kita pada sore hari ini adalah All Out Demokrat di Pilkada Bandar Lampung. Tribuners, sore ini kita kedatangan langsung narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu langsung Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS, atau yang akan saya panggil dengan Bang Budiman. Halo Bang Budiman, selamat sore Bang. Halo Bang Budiman, selamat sore. Ya, Tribuners, kita mengalami kendala sedikit. Halo Bang Budiman. Ya. Ya, Assalamualaikum Bang. Bagus. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum. Tadi pun. Teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya. Sehat-sehat Bang Budiman? Alhamdulillah sehat. Baik. Di Dewan atau di mana nih Bang? Di kantor Demokrat? Ini di posko kita, posko YouTube. Oke, posko pencalonan Bang ya? Ya. Baik, ya. Tribuners, sedikit informasi, Bang Budiman selain Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung, Bang Budiman juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung. Dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat. Bang Budiman, kita sore ini bincang-bincang mengenai rekomendasi Pilkada Bang, khususnya di Partai Demokrat Bang ya? Ya. Ya. Baik Bang Budiman, kita mulai Bang Budiman. Seperti kita ketahui, Partai Demokrat mungkin nanti dikoreksi Bang, sudah mengarahkan dukungannya kepada Wakil Wali Kota Bandar Lampung saat ini, yaitu Bang Muhammad Yusuf Kohar. Nah, kira-kira apakah memang sudah resmi atau baru surat tugas nih Bang? Silakan Bang Budiman. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan dari Tribun. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kami Partai Demokrat sudah menetapkan Pak Yusuf Kohar menjadi calon dari Partai Demokrat. Ya. Diawali dengan surat tugas yang diberikan kepada kader utama kita, yang juga incumbent wakil wali kota, Bapak Kohar, untuk dicalonkan menjadi wali kota Bandar Lampung 2021-2026. Ya. Itu saya kira. Baru surat tugas Bang? Sekarang sudah rekomendasi. Jadi sudah rekomendasi resmi. Kalau boleh tahu tertanggal berapa ya Bang ya rekomendasinya? Surat tugas sudah diawali dengan surat tugas. Kemudian surat tugas itu kalau tidak salah ya, itu selama hampir 1 bulan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi kepada Pak Yusuf Kohar menjadi calon yang diusung dari Partai Demokrat. Kalau tanggalnya saya lupa tuh tanggalnya, tapi sudah ada rekomendasi dari DPP kepada seluruh jajaran DPC Kota Bandar Lampung untuk mensosialisasikan calon Pak. Bang Budiman, dengan turunnya rekomendasi Partai Demokrat, apakah sudah cukup memenuhi kursi minimal pencalonan atau seperti apa? Sudah berkoalisi dengan partai mana dan apakah sudah ada rekomendasi partai lain yang sudah resmi, Bang? Ya, baik. Partai Demokrat mempunyai 5 anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Untuk mencalonkan seorang wali kota atau wakil wali kota itu perlu dukungan 20%, berarti 10 kursi. Itu kita melakukan lobby-lobby politik dengan partai-partai politik. Alhamdulillah sekarang sudah ada 4 partai yang mengusung Pak Yusuf Kohar menjadi wali kota Bandar Lampung, yaitu PAN dengan 6 kursi,
Ya. kemudian PKB dengan 3 kursi, Ya. kemudian Indo dengan 4 kursi. Sampai saat ini kita sudah punya 16 kursi. Oke, Artinya sudah cukup Pak ya. Minimal untuk mengusung seorang calon wali kota dan wakil wali kota. Baik. Gitu, Pak. Oke. Partai-partai lain ini sudah resmi semua atau baru surat tugas juga, atau mana yang sudah resmi, mana yang belum ini Bang? Ketiga partai itu PAN sudah berikut rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Oke. Begitupun PKB sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Oke. Kemudian Perindo sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Jadi sudah resmi 3 partai selain Demokrat itu mengusung Pak Yusuf Kohar bersama Pak Tulus Purnomo menjadi wakil wali kota dan wakil wali kota ke depan. Jadi sudah berupa rekomendasi dari 4 partai itu yang menghasilkan 16 kursi dewan wali kota. Baik, artinya sudah hampir pasti berlayar nih Bang Budiman di Pilkada 2020 Bang ya? Ya, siap, kita berlayar terus. Baik. Perawannya udah cukup, jadi kita harus berlayar terus sampai ke ujung. Oke. Bang Budiman, ini terkait dengan sosok balon wali kota dan balon wakil wali kota yang kita usung nih. Kita bicara tentang sosok ini Bang. Kenapa sih Bang Demokrat merekomendasikan Bang M. Yusuf Kohar yang juga adalah kader Demokrat untuk maju di Pilkada Bandar Lampung ini? Apa pertimbangannya Bang ya? Yang pertama, beliau adalah kader utama Partai Demokrat yang sudah juga sebagai incumbent wakil wali kota sekarang. Oke. Dan dianggap partai orang yang mampu memperbaiki atau mengkondisikan kota Bandar Lampung lebih baik ke depan dengan visioner yang disampaikan. Kita berharap Pak Yusuf Kohar ini mampu menjadikan ibu kota Provinsi Lampung ini, Bandar Lampung, menjadi ikon, memperbarui Bandar Lampung ke depan lebih maju dan makmur. Baik, kalau sejauh ini kiprah Bang Yusuf Kohar di Pemkot Bandar Lampung Bang, sebagai wakil wali kota, penilaian kita, evaluasi kita seperti apa sih Bang kiprahnya sebagai wakil wali kota selama ini? Ya, perlu kita ketahui dan masyarakat juga mengetahui bahwa sejak pelantikan beliau ya beberapa saat berjalan, kemudian sudah stuck, tidak diberikan wewenang ataupun pekerjaan oleh wali kota. Nah, ini sangat prihatin kali kami. Seharusnya pencalonan itu adalah wali kota dan wakil wali kota. Dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan di Bandar Lampung ini harus bekerja sama, tidak bisa diambil sendiri-sendiri. Nah, kami melihat perjalanan waktu ini Pak Yusuf Kohar itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya seorang wakil diberikan wewenang. Ini juga menimbulkan keprihatinan kami dan juga sebagai warga masyarakat Bandar Lampung sangat prihatin melihat. Harusnya bersama-sama membangun Bandar Lampung selama 5 tahun. Jadi kalau pencalonan itu adalah wali kota dan wakil. Tidak ada calon wali kota tanpa wakil juga tidak bisa berjalan dia untuk mencalonkan diri, saya kira. Baik. Nah, kita ke balon wakil wali kota, Bang Budiman. Ini sosok yang dipilih cukup mengejutkan sebetulnya Bang, yaitu Mas Tulus Purnomo. Kira-kira pertimbangannya apa nih Bang Budiman? Silakan Bang. Yang pertama dari sisi pengalaman dia sangat sangat syarat pengalaman. 4 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Ini satu modal. Dan kemudian orangnya sangat santun. Kemudian ini saya kira kombinasi yang baik ke depan Pak Yusuf dan Tulus. Mudah-mudahan ini menjadi contoh ke depan, nanti kerjasamanya semakin baik. Tidak lagi saling tinggal meninggal. Saya berharap juga berpesan kepada wali kota dan wakil wali kota yang kami usung ini itu sampai akhir bekerja sama dalam membesarkan Bandar Lampung. Baik. Bang Budiman, kita tahu Mas Tulus Purnomo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara PDIP sendiri sudah memberikan rekomendasinya kepada Eva Dwiana, istri wali kota sekarang. Nah, kira-kira ini pemilihan Mas Tulus apakah bagian dari strategi untuk mengambil suaranya PDIP juga di Bandar Lampung, Bang? Silakan, Bang. Ya, jadi gini, ini kalau namanya politik kan dinamis. Saat ini kita melihat bahwa
rekomendasi Partai PDI Perjuangan kepada Ibu Eva. Ya. Kemudian kita ketahui perjalanan karirnya Pak Tulus ini 4 periode ini juga ada di dalam Partai PDI Perjuangan. Bantuan utama kalau saya lihat ya, kader utama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dan mudah-mudahan ini juga satu modal kita juga bagaimana rekan-rekan dari PDI itu bisa beraspirasi kepada Pak Tulus dan juga bagian daripada membesarkan partai di Provinsi Lampung ini. Baik, Bang Budiman, ini kan sudah permanen pasangan Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Apa sudah ada survei, Bang? Hasil terbaru survei sebelumnya Bang Yusuf Kohar sendiri dengan sekarang sudah barengan dengan Mas Tulus Purnomo. Hasil survei sejauh ini di internal gimana, Bang? Ya, kami sedang melakukan sosialisasi tentang calonnya. Kemudian dari sosialisasi yang kami jalankan itu nanti kami akan melakukan survei, lembaga survei yang memang kualitas, yang nanti akan kita menjalankan. Saat ini kita belum melakukan. Kita ingin mensosialisasi calon kami, baik Partai Demokrat, PAN, PKB dan Perindo ini mensosialisasikan di internal maupun eksternal partai. Mudah-mudahan dari sini nanti kita akan mulai dari survei-survei. Bang, ini yang menarik juga adalah slogan dari pasangan Yusuf Kohar Tulus Purnomo nih, Bang. YouTuber. Ya, ini kalau era sekarang, era digital ini cukup ramah ini istilah YouTuber, mudah diingat ya kan, gampang terutama di anak-anak muda. Ini kemarin pemilihan YouTuber ini seperti apa, Bang? Mungkin bisa cerita sedikit Bang Budiman. Silakan, Bang. Sebenarnya saya tidak mengikuti perjalanan sampai dengan YouTuber ini dari mana. Tapi saya melihat dari ini sangat pas dengan kondisi digital sekarang ini, di mana masyarakat semua lapisan baik tua muda menggunakan YouTube, ya. Sehingga kalau dia ingat YouTube pasti dia ingat akan YouTuber ini. Nah, saya kira ini bagus, saya kira ya, dengan kondisi bagaimana masyarakat seluruh Bandar Lampung ini bersosialisasi lewat media, apalagi YouTube. Sehingga ini mudah-mudahan ini akan ada efek multiplier efeknya daripada nama ini. Masyarakat tahu bahwa Pak Yusuf berpasangan dengan Pak Tulus. Bang Budiman, sasaran kita di pilkada nanti suaranya seperti apa nih, Bang? Apa sudah ada pemetaan? Kalau YouTuber sepertinya jelas ke anak-anak muda, tapi apakah yang dewasa, kemudian yang kaum berumur atau tua, kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, apakah sudah ada pemetaan suara terkait sasaran kita, Bang? Ya, semua kita akan petakan ya. Jadi prinsip kita, satu suara pun berarti bagi kita untuk memenangkan Yusuf Kohar. Jadi semua lapisan baik tua, muda, pemilih pemula itu kita petakan sehingga semua lapisan ini bisa kita sentuh lewat program-program yang visioner ke depan, bagaimana membangun Bandar Lampung yang baru ya, yang makmur ya. Itu semua lapisan, tidak hanya lapisan muda, tetapi semua lapisan. Sekali lagi saya ulangi bahwa satu suara pun berarti bagi Pak Yusuf untuk memenangkan pilkada ini. Baik, kalau media sosialisasi sejauh ini, Bang, apa saja yang digunakan? Alat peraga kah? Tapi sepertinya alat peraga mungkin sudah usang ya sekarang ya. Apa selain alat peraga apa aja, Bang? Jadi sekarang kan belum tahapan penetapan calon. Sehingga ini semua calon bisa melakukan sosialisasi. Dan itu tidak dilarang oleh Bawaslu. Sehingga kami melakukan sosialisasi ke bawah untuk memperkenalkan calon kami. Yang sangat prihatin kami ketika kami melakukan sosialisasi, banyak sekali hadangan-hadangan yang dilakukan oleh para baik lurah camat untuk menghalangi kegiatan kita. Padahal jelas aturan Bawaslu ini dipersilakan calon untuk melakukan sosialisasi. Nanti kalau sudah ditetapkan sebagai calon, baru ada aturan dari Bawaslu. Ini sangat prihatin sekali. Kami
melihat sosialisasi kami dihadang oleh lurah. Oke. Bang, sosialisasinya sekarang apakah lebih sering di media sosial atau lebih banyak tadi mengunjungi masyarakat seperti yang kasus baru-baru ini? Ya, kita sering dua sisi lah. Sisi medsos juga kita lakukan karena ini memang dunianya digital ini kan kita harus manfaatkan digital itu dalam rangka juga memperkenalkan. Ya. Kemudian juga ke bawah kita melakukan sosialisasi dari door to door ya, dari tempat ke tempat melakukan sosialisasi. Selama itu tidak dilarang oleh aturan dalam Bawaslu. Tetapi nanti kalau ketika sudah ditetapkan sebagai calon, tentu kita akan mematuhi rambu-rambu yang ada dari Bawaslu tentang pengadaan pemilu dan yang lain. Nanti kita ikuti. Jadi saya mohon sementara ini jangan halangi kami melakukan sosialisasi. Rakyat ini sekarang sedang berdampak dari pandemi COVID-19 ini. Banyak yang kehilangan mata pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan penghasilan. Kita dalam hal ini Partai Demokrat menugaskan kader-kader kita untuk memberikan bantuan. Ini tidak dilarang. Ini saya sangat prihatin. Kok ketika kita memberikan bantuan ini dihalang-halangi oleh camat dan lurah. Saya minta juga tolong lurah dan camat dalam hal ini tidak berpolitik praktis. Mereka itu ASN. Yuk mari sama-sama kita jaga kondisi Bandar Lampung. Jangan sampai di lapangan ini saling berhadapan. Ini kita ingat kembali bahwa Bandar Lampung mari kita jaga Bandar Lampung kondusif. Jangan gara-gara pilihan yang berbeda di bawah menjadi tidak kondusif. Saya kira itu yang terpenting, bagaimana kita menjaga pilkada ini berjalan dengan baik, menghasilkan satu pemimpin tetap ini. Nanti rakyat yang akan memilih, kemudian Bandar Lampung juga ada kota yang kondusif. Saya kira itu. Baik. Bang Budiman, ini kan Bandar Lampung ini ibu kota Bang ya, wajah dari Provinsi Lampung. Saya kira ini juga jadi pertaruhan bagi Partai Demokrat Bang untuk memenangkan pilkada di Bandar Lampung. Nah, sejauh mana nih Bang all out-nya Demokrat di pilkada Bandar Lampung ini Bang? Ya, itu kita akan all out, meluarkan semua kemampuan kita, baik Partai Demokrat maupun koalisinya. Kita itu bukan sekedar hanya mencalonkan diri, tapi bagaimana memenangkan pertarungan ini dengan demokrasi yang baik gitu ya, yang tidak ada demokrasi yang dikotori oleh hal-hal yang kita tidak inginkan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita bersama-sama berkompetisi dengan baik. Sehingga nanti kalau kompetisi ini berjalan baik, itu menghasilkan pemimpin yang baik. Ya. Baik, ini di luar proses pencalonan sendiri Bang, ini terkait dengan isu pilkada secara umum. Kira-kira menurut Bang Budiman isu politik uang di pilkada Bandar Lampung saat ini seperti apa Bang? Ya, kita kan ada badan pengawas pemilu yang tugasnya mengawasi itu. Ya, kita berikan aja kepercayaan kepada Bawaslu untuk mengawasi perjalanan ini. Saya kira itu yang penting, kita memberikan kepercayaan penuh kepada Bawaslu dan masyarakat juga ikut mengawasinya. Oke, artinya kok ada komitmen juga dari Demokrat, kemudian juga YouTuber untuk tidak melakukan politik uang Bang ya? Ya saya kira gitu. Oke, baik. Bang Budiman, di lain hal soal daftar pemilih ini Bang, biasanya ini kita kemarin juga sudah sempat membahas ini dengan KPU Bandar Lampung dan Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung terkait dengan daftar pemilih. Biasanya setiap agenda politik entah pilkada, pilgub atau pemilu biasanya ada saja persoalan di daftar pemilih. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Budiman sendiri sejauh ini seperti apa Bang? Apakah kader-kader Demokrat sudah terakomodir semua atau juga atau misalkan ada yang belum terakomodir atau seperti apa Bang soal daftar pemilih? Silakan Bang. Ya, saya sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Bandar Lampung menginstruksikan kepada seluruh jajaran dari tingkatan DPC, PAC, Ranting dan konstituen kita di bawah untuk mengecek ulang apakah dia sudah terdaftar sebagai pemilih. Kalau belum, mereka harus melaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada.
supaya tidak ada satu orang pun haknya tidak terpenuhi karena dia tidak terdaftar. Kemudian yang kedua, kami berharap juga kepada KPU melakukan validasi data yang akurat di bawah, sehingga tidak ada satupun masyarakat di Bandar Lampung yang tidak terdaftar. Saya kira itu. Baik. Untuk koalisi sendiri apa sudah pernah ada rapat besar Bang, rapat bersama dengan PAN, PKB, kemudian Perindo, kemudian juga dengan YouTuber untuk menggodok strategi di pilkada ini Bang? Silakan mungkin dinamikanya bisa diulas sedikit Bang. Ya, jadi gini, kita sudah ketika SK rekomendasi itu sudah diterima oleh masing-masing, baik dari DPP masing-masing kepada DPD, kemudian kalau tingkatan provinsi namanya kami DPD, kemudian DPD kepada DPC, begitupun partai-partai lain juga. Kami langsung melakukan komunikasi bareng, menentukan satu persepsi visi ke depan bagaimana mengemas pola pemenangan ini dengan baik. Lakukan berapa kali pertemuan dengan koalisi partai ini, dan tetap kita harus terus berinovasi. Inovasi ini bagaimana menarik perhatian publik terkait dengan calon yang kita usung ini. Kemudian partai-partai pun mensosialisasikan kepada internalnya, sehingga nanti semua partai koalisi ini baik dari pusat sampai DPD ke bawah ini memahami tentang calon kita, kemudian bagaimana visi dan misinya ke depan. Ini masyarakat juga atau anggota partai kita juga mesti tahu, sehingga dia kepanjangan tangan partai mensosialisasikan calon kita kepada grassroots, sehingga nanti grassroots ini paham bahwa bagaimana Pak Yusuf Kohar dengan Pak Tulus ini punya punya visi dan misi membangun Kota Bandar Lampung. Baik. Bang, untuk tim pemenangan sendiri, apakah ada apakah ini satu tim atau terbagi? Misalkan ada tim partai, kemudian ada tim YouTuber sendiri, atau satu tim, Bang? Ya, jadi dalam koalisi besar itu yang kita masukkan adalah koalisi seluruh partai yang mendukung Pak Yusuf Kohar dan Pak Tulus. Itu ada di satu tim. Kemudian tim bawahnya itu tim internal partai tetap kita lakukan ke bawah. Kemudian masing-masing partai yang lain pun melakukan itu. Jadi ada tim besar adalah tim koalisi. Kemudian secara internal nanti kerjanya internal masing-masing partai, sampai dengan grassroots pengurus anak ranting di tingkat kelurahan dan apa sudah ditentukan Bang ketua tim pemenangannya, atau misalkan Bang Budiman sebagai ketua Demokrat Kota, partainya Bang Yusuf Kohar, biasanya kan anggota-anggota fraksi partainya itu juga all out juga turun untuk memenangkan calonnya. Sudah ada Bang ketua tim pemenangannya Bang, atau juru bicaranya juga Bang? Jadi kebetulan saya dipercayakan menjadi ketua tim pemenangan YouTuber. Nah, selamat Bang ya. Ya, itu semua terakomodir dalam susunan pengurus besar. Semua partai terlibat di situ. Gitu. Jadi ada unsur dari PAN, kemudian dari PKB, sekretaris dari PAN, kemudian unsur yang lain itu juga mengakomodir seluruh partai koalisi YouTuber. Jadi sudah terbentuk. Alhamdulillah. Kepercayaan yang berat ini diberikan kepada saya untuk menjadi ketua tim. Oke, Bang Budiman, terakhir nih Bang, kira-kira apa nih Bang, apa harapan atau kira-kira ke depan kita seperti apa? Misalkan target minimal berapa suara? Silakan Bang. Ya, kalau target itu bagaimana target kita memenangkan pilkada ini ya. Sekali lagi, satu suara pun berarti bagi kita. Untuk kita akan mencari sebanyak banyak suara untuk memenangkan calon kita dari 600 ribuan lebih ya pastinya. Kita akan bagaimana memenangkan itu, kita ngambil suara yang terbanyak untuk memenangkan kita itu. Kemudian harapan saya juga dari pesta demokrasi yang 5 tahun sekali ini, mari kita jaga kondisi kita. Beda pilihan silakan, tapi jangan karena beda pilihan ini kita sesama tetangga, sesama keluarga ini bermusuhan.
dikarenakan beda pendapat, mari kita jadikan demokrasi satu pesta yang menghasilkan satu pimpinan yang baik dengan menjaga aturan-aturan yang diberikan atau rambu-rambu yang diberikan oleh Bawaslu maupun KPU kepada kita calon masing-masing. Mari kita taati bersama sehingga kita akan melahirkan pemimpin yang baik, kondisi Bandar Lampung kondusif. Baik. Ya, itu Bang Budiman. Terima kasih atas waktu dan perkenannya berdiskusi dan berdialog dengan Tribun TV Lampung. Semoga sehat-sehat selalu Bang dan semoga lancar dan sukses perjuangannya di Pilkada Bandar Lampung 2020. Salam buat teman-teman dan jajaran Bang. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Tribun atas waktu dan kesempatan saya untuk melakukan dialog pada sore hari ini. Sekali lagi salam untuk seluruh jajaran pengurus pimpinan dari Tribun. Terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini bisa ditingkatkan dalam rangka bagaimana memberikan informasi yang baik kepada masyarakat lewat media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Budiman. Baik, itu tadi Tribuners perbincangan kita dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS, terkait dengan all out-nya Demokrat di Pilkada Bandar Lampung 2020. Kita sudahi acara ini, kita bertemu lagi di acara Surat pekan depan bersama saya Yoso Mulyawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.